Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem operasi Unix dan Linux. Sebelum saya membahas mengenai tentang sistem operasi Unix dan Linux, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang pengertian daripada sistem operasi. Ya, sistem operasi di sini adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software lalu ke hardware serta berinteraksi dengan si user atau dikenal sebagai brandware. Itu adalah 3 bagian pokok poin yang akan kita bahas nanti. Ya, jadi inti daripada sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya. Itu adalah pengertian daripada sistem operasi. Nah, menurut pendapat ahli di sini, ya, di sini saya ambil dari 3 pendapat ahli ya. Sebetulnya banyak sekali kalau kita browsing, kalau kita searching, ya itu banyak sekali pengertian daripada sistem operasi. Di sini saya hanya mengambil 3 sistem operasi ya pengertian menurut pendapat ahli. Nah, menurut Limrum Samsi, sistem operasi adalah perangkat lunak software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa menjalankan program aplikasi. Itu menurut Limrum Samsi. Sedangkan menurut McLeod, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kita. Nah, sedangkan menurut Muhammad Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh komputer. Ya, jadi menurut Limrum Samsi ini, menurut Limrum Samsi ini dia mengatakan bahwa sistem operasi itu adalah perangkat lunak software yang dapat melakukan tugasnya mengatur perangkat keras. Ini yang saya ambil pokoknya, yang bisa untuk menjalankan program aplikasi. Ini poin yang kita ambil dari pendapat Limrum Samsi. Sedangkan menurut McLeod, ya, adanya perangkat keras di sini dan juga perangkat lunak pada sebuah komputer yang kita jalankan. Ya, itu 3 poin yang saya ambil dari menurut McLeod. Sedangkan menurut Muhammad Suyanto, di sini saya ambil adalah garis besar adalah mengenai tentang software di sini yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh si komputer. Ya, itu adalah menurut pendapat ahli. Nah, selanjutnya di sini dapat saya katakan bahwa sistem komputer itu terdapat yang namanya hardware, terdapat yang namanya software, dan juga terdapat yang namanya brandware. Brandware ini adalah manusia, orang yang berada dalam sebuah komputer, orang yang menggunakan sebuah komputer itu dapat dikatakan sebagai brandware atau user atau pengguna, ya, operator, itu dikatakan sebagai brandware. Sedangkan hardware di sini adalah perangkat keras, perangkat yang fisiknya kelihatan, perangkat yang berupa nyata, bentuknya ada. Ya, jadi kalau hardware itu barang dapat kita pindahkan, dapat kita geser, dan dapat juga kita pegang. Itu adalah hardware. Sedangkan kalau software, dia ini bisa kita lihat tapi kita nggak bisa megang. Ya, artinya gini, kita bisa ngeliat itu ada tapi kita nggak bisa memindahkan, kita tidak bisa memegang. Itu adalah software. Nah, lalu di mana letak sistem operasi? Letak sistem operasi itu dia ada di sini, di bagian tengah ini, yang mana si sistem operasi ini dia yang menghubungkan ketiga sistem yang ada dalam komputer. Dia yang menghubungkan ke software, dia yang menghubungkan ke brandware, dan dia juga yang menghubungkan ke hardware. Hardware tanpa adanya sistem operasi
maka hardware tersebut tidak akan bisa kita gunakan. Begitu juga dengan software. Software tanpa adanya sistem operasi, software itu juga tidak bisa kita gunakan, apalagi brandware. Ya, brandware tanpa adanya sistem operasi, si pengguna itu dia tidak akan bisa menggunakan komputer. Maka dapat dikatakan bahwa sistem operasi di sini dia yang mengatur sistem yang ada dalam komputer. Selain dia mengatur, dia juga bagian yang mengontrol yang ada di dalam sistem komputer. Selain mengontrol, dia juga yang mengendalikan. Ya, yang mengendalikan ketiga bagian sistem yang ada dalam komputer gitu. Nah, sistem operasi ini kalau kita lihat dari segi interface-nya, itu kalau saya gambarkan dia terdapat dua bagian ya. Yang pertama dia interface-nya CLI, yang kedua dia interface-nya adalah GUI. CLI ini dia masih mengandalkan sebuah teks sebagai instruksinya. Sedangkan kalau yang GUI ini dia sudah mengandalkan sebuah grafis. Ya. Jadi kalau CLI itu ya segala apapun kita lakukan dengan diketik. Kita memberikan instruksi kepada komputer itu dengan diketik. Kita ingin memberikan sebuah perintah itu dengan menggunakan diketik. Biasanya dia masih mengandalkan sebuah keyboard sebagai media perintahnya, instruksinya. Gitu. Sedangkan kalau yang GUI kita bisa menggunakan sebuah mouse, hanya bermain klik kanan, ya, klik kanan dan klik kiri. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Penjelasan sistem operasi bila dilihat dari sebuah interface-nya itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang CLI (Command Line Interface) dan ada yang GUI (Graphical User Interface). Kalau yang CLI, apapun bentuknya itu selalu diketik, instruksinya diketik, memberikan perintahnya itu selalu diketik dengan menggunakan papan keyboard. Sedangkan kalau yang GUI yang sudah mengandalkan grafis, ya artinya di dalam sistem operasi tersebut sudah terdapat icon, sudah terdapat gambar-gambar, sudah terdapat desktop yang cukup baik, ya sudah dapat pewarnaan yang baik, itu dikatakan sebagai sistem operasi yang interface-nya menggunakan GUI. Biasanya sistem operasi GUI ini dia menggunakan mouse. Kita hanya bermain klik kanan dan klik kiri. Contoh di sini kita memberikan instruksi, misalkan saya ingin membuat sebuah ya, di sini contohnya dengan CLI adalah misalkan saya ingin membuat sebuah folder dengan namanya adalah misalkan folder baru misalkan. Berarti saya masuk ke sistem operasi tersebut, saya ketik misalkan di sini C, ya. Nah, di sini saya buat MD folder baru. Ini instruksinya. Kita tekan enter. Ini adalah instruksinya. Kita ketik, artinya kita akan membuat sebuah folder baru. Sedangkan kalau yang GUI di sini contohnya, ya contoh GUI, kita hanya tinggal klik kanan, ya, lalu pilih new folder. Nah, dalam new folder itu kita hanya tinggal mengganti namanya saja, ya, mengganti nama gitu. Kalau seandainya kita menggunakan yang CLI, kita dengan diketik instruksinya. Tapi kalau yang GUI kita lakukan dengan bermain dengan mouse juga sudah cukup gitu ya. Jadi itulah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini ada juga yang berbasis open source dan juga ada yang berbasis close. Open source artinya source kodenya terbuka, ya, source kodenya terbuka. Nah, biasanya ini adalah untuk dikembangkan kembali. Sistem operasi tersebut dapat kita kembangkan. Anda mengerti bahasa yang ada digunakan oleh sistem operasi tersebut, Anda bisa mengembangkannya. Gitu. Itu kalau yang open source. Sedangkan kalau yang closed source itu tertutup, source kodenya tertutup, ya. Source kodenya tertutup.
Artinya kode sumber yang ada di dalam sistem operasi itu dia tidak bisa kita lihat. Itu kalau yang closed source. Ya. Jadi kita ketahui dulu sistem operasi berbasis apa nih? Apakah sistem operasinya berbasis open source atau yang closed source? Kalau yang open source artinya kita bisa mengembangkan sistem operasi tersebut. Kita bisa memanipulasi sistem operasi tersebut. Kenapa? Karena kode sumbernya itu dapat kita lihat dan dapat kita melakukan suatu perubahan tanpa terkena dengan yang namanya istilah lisensi. Sedangkan kalau yang closed source itulah sistem operasi yang kode sumbernya itu tidak dapat kita ketahui. Artinya kita tidak bisa merubah daripada sistem operasi yang sudah ada atau sistem operasi yang sudah berjalan. Ya, itu adalah sistem operasi. Ya, jadi saya ulangi kembali, sistem operasi itu letak ada di posisinya ada di tengah, yang mana sistem operasi itu dia yang mengontrol, mengatur dan mengendalikan hardware, software serta brandware. Gitu ya. Oke, itu pengertian mengenai tentang sistem operasi. Nah, selanjutnya di sini sistem operasi memiliki suatu perjalanan yang panjang gitu ya. Kita lihat di sini ada sistem operasi generasi pertama, ada sistem operasi generasi kedua, ada sistem operasi generasi ketiga dan generasi keempat. Ya, kalau kita searching, kalau kita mencari informasi kembali, itu ada yang memunculkan sampai 5 generasi. Tapi di sini saya mengambil 4 generasi. Ya, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga dan generasi keempat. Generasi pertama itu pada tahun 1940-an hingga tahun 1950-an. Ya, jadi komputer itu ada. Ya, sistem operasi generasi pertama yang ada sistem operasi ini juga sudah muncul. Tetapi pada generasi pertama ini belum ada yang namanya sistem operasi. Gitu. Nah, pada generasi pertama ini ya itu terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik di mana komputasi elektronik tersebut menggantikan peranan manusia ya di dalam melakukan suatu perhitungan, mengingat suatu informasi ya. Nah, pada generasi pertama ini muncul untuk mengatasi yang terjadi pada manusia ya. Dengan tujuan adalah agar supaya prosesnya lebih cepat dalam hal menghitung dan mengingat suatu informasi. Nah, itu adalah generasi pertama ya, berupa sebuah sistem komputer yang mekanik. Nah, selanjutnya pada generasi kedua ya. Pada generasi kedua ini di tahun 1955 sampai 1965. Ya, pada generasi kedua ini dikenal dengan istilah batch processing system ya. Ini pada generasi kedua itu kita kenal dengan batch processing system, yaitu pekerjaan dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Batch processing atau pemrosesan batch adalah teknik di mana data yang akan diproses atau program yang akan dijalankan itu dikumpulkan dulu menjadi beberapa kelompok. Dengan tujuannya adalah agar supaya pemrosesan datanya itu lebih efisien atau lebih cepat atau lebih nyaman lah ya. Jadi pemrosesannya ini dilakukan oleh komputer secara berkala gitu, dari waktu ke waktu. Misalkan dari waktu ke waktu itu misalkan bisa seperti bulanan, sebulan atau seminggu dan lain sebagainya ya. Jadi kalau batch processing system itu adalah teknik di mana data yang akan diproses oleh program itu akan dijalankan, dikumpulkan menjadi beberapa kelompok gitu. Nah, sedangkan kalau yang real time adalah sebuah metode pengelolaan data yang memiliki kemampuan respon yang cepat untuk memperoleh data dari suatu aktivitas atau proses fisik, yang mana proses fisik itu dia dapat melakukan suatu perhitungan ya, dan juga dapat mengembalikan proses dengan cukup cepat. Bila proses tersebut telah selesai, maka dia akan kembali ke proses awal dengan waktu yang sangat cepat. Ya, jadi bisa saya katakan di sini bahwa pada generasi kedua ini belum ada juga sistem operasi. Belum ada sistem operasi, namun fungsi-fungsi dasar daripada sistem operasi ini sudah ada
gitu. Itu pada generasi kedua. Kalau generasi pertama dia belum ada sistem operasi, pada generasi kedua dia juga belum ada sistem operasi, namun sudah fungsi-fungsi dasar dari sistem operasi itu sudah ada. Selanjutnya pada generasi ketiga. Dalam generasi ketiga, sistem operasi itu sudah mengenal yang namanya sistem operasi, ya, atau sudah ada sistem operasi yang melakukan suatu komunikasi secara online atau sudah mengandalkan sebuah jaringan. Dan juga pada generasi ketiga ini sudah mendukung proses multi user dan multi programming. Nah, dikatakan dia multi user di sini adalah pengguna dapat menggunakan sistem operasi tersebut dapat digunakan oleh banyak user. Itu kalau dikatakan sebagai multi user. Sedangkan kalau yang di sini multi programming, artinya si pengguna ini dapat menggunakan program secara sekaligus, gitu, dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu pada generasi ketiga. Jadi sudah mengenal yang namanya jaringan, sudah mengenal yang namanya komunikasi data secara online, dan juga pada generasi ketiga ini sudah mendukung proses secara multi user dan multi programming. Nah, yang lebih kompleks lagi itu terjadi pada generasi keempat, tahun 1980 sampai hari ini. Ya, pada generasi keempat bisa kita lihatlah komputer-komputer, kemajuan komputer sekarang itu seperti apa, gitu. Ya, keunggulan-keunggulan yang ada dalam sistem operasi generasi sekarang ini kita lihat juga sudah lebih kompleks dibandingkan dengan sistem operasi pada generasi ketiga, kedua maupun ke-1. Ya, dimana pada generasi keempat ini sudah mengandalkan yang namanya graphical user interface, ya, yang menjadikan sebuah keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. User ini pada generasi keempat ini, user ini dimanjakan dengan dengan namanya sistem operasi. Ya, jadi fitur-fitur yang ada pada generasi keempat ini sudah lumayan baik, dan fungsionalitas pada generasi keempat ini juga sudah cukup baik. Ya, itu sistem perjalanan daripada sebuah sistem operasi. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas di sini adalah mengenai tentang komponen utama dalam sistem operasi. Komponen utama yang pertama adalah manajemen proses, yang kedua adalah manajemen memori, yang ketiga manajemen sistem berkas, dan yang keempat adalah manajemen input output. Ya, itu adalah 4 komponen utama yang ada pada sistem operasi: manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, serta manajemen input serta output. Nah, di sini manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Gitu. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa sebuah CPU, sebuah memori, dan berkas-berkas serta perangkat daripada input output. Nah, pada manajemen proses ini, sistem operasi ini bertugas atau bertanggung jawab yang berkaitan dengan mengenai tentang proses. Nah, dapat saya katakan di sini, manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam hal membagi, mengalokasikan sebuah program yang akan dieksekusi. Ya, sebuah program yang akan berjalan dengan tujuannya adalah agar supaya program tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Ya, proses itu adalah sesuatu yang saat ini sedang dijalankan, gitu. Nah, proses ini juga membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengeksekusi beberapa perintah. Sumber daya tersebut dapat berupa sebuah CPU, dapat berupa sebuah alamat memori, dapat juga berupa sebuah perangkat-perangkat lainnya, ya, perangkat input output atau berkas-berkas lainnya. Ya, jadi kalau manajemen proses itu yang berkaitan mengenai tentang melakukan cara atau tindakan dalam hal membagi, mengalokasikan sebuah program yang akan dieksekusi, gitu. Dengan tujuan tak lain adalah agar supaya program tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Itu adalah mengenai tentang manajemen sebuah proses. Nah, selanjutnya di sini manajemen memori, gitu. Memori utama atau dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar
dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Memori utama ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input output. Ya, jadi manajemen proses ini merupakan suatu tindakan di dalam mengelola sebuah memori yang ada dalam komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis di dalam mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program yang digunakan, serta untuk membebaskan juga bila mana program tersebut sudah dijalankan, yang mana program tersebut sudah tidak digunakan lagi. Itu adalah merupakan manajemen sebuah memori, sebuah penyimpanan. Gitu. Jadi bila mana dibutuhkan maka digunakan itu data tersebut. Setelah data tersebut selesai diakses, maka data tersebut akan dikembalikan, gitu, dikembalikan ke asalnya. Ya, itu adalah sebuah manajemen proses. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga adalah manajemen sistem berkas. Ya, berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas ini mempresentasikan program dan data. Ya, jadi berkas ini dapat mempunyai struktur yang bersifat secara hierarkis. Hierarkis itu bisa saya gambarkan seperti yang namanya akar pohon, ya, yang mana di bagian atas itu terdapat yang namanya sebuah root. Ya, jadi kalau hierarkis itu mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Misalkan di sini sebuah root. Nah, di dalam root itu terdiri yang namanya subroot. Ya, di sini juga ada subroot. Nah, lalu muncul lagi, ada lagi di sini. Nah, hal inilah yang dikatakan sebagai hierarkis. Ya, sistem operasi dalam hal manajemen berkas ini mempunyai beberapa tugas atau aktivitas. Yang pertama adalah pembuatan serta penghapusan sebuah berkas. Yang kedua adalah pembuatan dan penghapusan sebuah direktori. Ya. Dan yang ketiga adalah mendukung memanipulasi berkas dan direktori. Yang keempat adalah memetakan berkas ke secondary storage. Nah, jadi situ adalah manajemen sebuah sistem berkas. Samalah kayak misalkan yang ada kita lihat di perpustakaan. Nah, dalam perpustakaan tersebut terdapat yang namanya kumpulan-kumpulan buku. Ya, setiap rak itu memiliki sebuah bagian-bagian masing-masing. Misalkan rak pertama itu tentang informasi tentang ilmu komputer, lalu rak kedua mengenai tentang ilmu ekonomi, rak ketiga mengenai tentang sosial ekonomi, rak keempat misalnya mengenai tentang ekonomi dan bisnis. Ya, jadi dikumpulkan di bagiannya masing-masing. Dengan tujuannya adalah agar supaya si orang yang ketika akan meminjam buku di dalam perpustakaan tersebut mudah mengambil data tersebut. Begitu juga dengan manajemen sistem berkas yang ada dalam sebuah komputer. Jadi semua operasi tersebut juga mengatur berkas-berkas yang ada dalam komputer. Nah, itu adalah manajemen sistem berkas. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen input dan output. Ya. Sering ini juga disebut sebagai dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input output dapat seragam dalam hal membuka, membaca, menutup, dan menulis. Ya. Ruang lingkup dalam manajemen input output ini ya adalah bagaimana cara perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi ada manajemen input output, ada manajemen untuk memberikan masukan, dan ada juga manajemen untuk memberikan suatu keluaran. Di mana di dalam manajemen input output ini dia menangani sebuah kesalahan pada perangkat input output. Dia yang menangani instruksi yang ada di dalam perangkat input dan output, serta mengirimkan sebuah perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan akses. Ya, jadi yang dikatakan sebagai manajemen input dan output itu dia adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk menangani berbagai macam kesalahan
ya, entah itu dalam hal pengiriman sebuah perintah ke dalam perangkat, lalu menyediakan interface kepada si user, itu termasuk ke dalam bagian manajemen input dan output ya. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi yang ada di negara kita yang dikenal itu 3. Sebetulnya banyak jenis sistem operasi, tetapi yang sering kali kita jumpai itu ada sistem operasi Microsoft Windows, ada sistem operasi Linux, ada sistem operasi yang berbasis Mac OS Apple gitu. Sistem operasi Unix ya. Pertama itu Windows 3.1 atau X lah ya. Saya tidak bisa mengatakan Windows titik X. X ini artinya Windows titik 1, titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai Windows 11 ya. Lalu muncul Windows 95, Windows 98, Windows 2000 atau Windows ME, Windows XP, Windows Vista, lalu Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan Windows 11 ya. Windows ini mengalami suatu perkembangan gitu. Kenapa dia dikatakan Windows 7? Kenapa dikatakan Windows 95? Kenapa dikatakan Windows 98? Kenapa dikatakan Windows 2000? Biasanya penamaan itu didasari oleh tahun keluarnya dari Windows tersebut. Kayak contoh misalkan Windows 95, yaitu pada tahun 1995 sedang gembor-gembornya mengenai tentang sistem operasi yang digunakan oleh orang banyak menggunakan sistem operasi dengan Windows 95. Kalau kita perhatikan ya, silahkanlah Anda searching mengenai tentang Windows 31 tuh modelnya seperti apa, Windows 95 bagaimana, 98 juga seperti apa ya. Kalau kita lihat setiap perkembangan yang ada dalam versi Windows itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, mulai dari tampilannya, fungsi-fungsi yang digunakannya, fitur-fiturnya itu sudah semakin baik gitu. Sekarang kita lihat Windows 7 dengan Windows 10, fiturnya juga mengalami suatu perubahan. Begitu juga Windows 11 gitu. Nah, sistem operasi gambar penguin ini, adalah sistem operasi yang merupakan salah satu sistem operasi turunan dari Unix yang kita kenal dengan sistem operasi Linux ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya mengenai tentang sistem operasi penguin ini. Nah, sistem operasi ketiga yang layak, yang banyak digunakan oleh rakyat, oleh orang Indonesia itu adalah macOS ya. Dimana macOS ini merupakan salah satu sistem operasi yang digunakan pada komputer yang berbasis Apple gitu ya. Ini adalah ketiga jenis dari sistem operasi yang banyak digunakan di negara kita ya. Selanjutnya di sini jenis-jenis dari sistem operasi itu banyak sekali ya. Ada Windows, ada Linux, ada Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu, Mint. Ini merupakan salah satu sistem operasi yang berbasis Linux, distro daripada Linux ya. Jadi kita perhatikan saja, kalau gambarnya bendera seperti ini, kita sudah tahulah bahwa ini adalah sistem operasi Windows. Sedangkan kalau gambar logonya penguin itu adalah sistem operasi yang berbasis Unix, sistem operasi yang berbasis Linux ya, maaf. Yang gambar penguin ini adalah sistem operasi yang berbasis Linux. Sedangkan kalau yang gambar Apple ini itu sistem operasi kayak Mac OS ya, itu masuk ke dalam kategori sistem operasi yang berbasis Apple. Ya, ini adalah jenis-jenis daripada sistem operasi. Nah, di sini ada referensi materi yang saya ambil. Ya, silakan Anda mencari referensi-referensi lainnya, silakan. Oke. Jadi nanti pada materi selanjutnya saya akan memperkenalkan yang namanya sistem operasi Unix, dan kita akan mencoba mengimplementasikan sistem operasi Unix serta mengoperasikan sistem operasi Unix, mulai dari cara apa itu sistem operasi Unix, lalu bagian-bagian daripada sistem operasi Unix, lalu cara menginstalasi sistem operasi Unix, dan juga cara mengoperasikan sistem operasi Unix. Itu yang akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya ambil garis besarnya bahwa sistem operasi adalah sistem yang mengontrol atau yang mengendalikan, yang memanajemen hardware, software serta firmware.
Dan sistem operasi itu, sejarah daripada sistem operasi itu, yang di sini yang saya ambil 4 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Generasi pertama belum adanya sistem operasi, tetapi sudah mengandalkan sebuah komputasi, ya. Lalu generasi kedua belum adanya sistem operasi, namun fungsi dasar daripada sistem operasi itu sudah digunakan. Generasi ketiga, sistem operasi sudah ada dan sudah bisa kita gunakan secara online. Dan generasi keempat, sistem operasi sudah maju atau sistem operasi sudah mengalami banyak perkembangan gitu. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai tentang sistem operasi. Ya, jadi saya rasa cukup sekian pembahasan saya kali ini. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.